Oke, selamat malam. Eh, ini rekaman perdana dari Hokusai FX. Untuk malam ini kita mulai dari yang dasar aja ya. Kita biasanya kalau di forex itu kan belajarnya apa yang harus dipelajari pertama? Oh, kita harus belajar tentang market, kita harus belajar tentang pergerakan market. Ya itu bisa kita pelajari lah. Ada banyak teori-teori, buku-buku ya kan, tentang pergerakan market. Katanya market bergerak karena ada supply, ada demand. Ya market bergerak karena ada supply, ada demand. Ya lebih tepatnya karena ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, Anda nggak transaksi, ya marketnya nggak gerak. Bank nggak transaksi, negara nggak jual beli, nggak jual beli mata uang asing, ya marketnya nggak akan gerak, nggak akan volatil. Saya sebagai trader teknikal, tapi bukan berarti ya nggak belajar tentang news, tapi teknikalnya lebih saya utamakan. Jadi di sini pembahasannya mungkin 90% nanti lebih banyak teknikal. Teknikal untuk yang pemula biasanya sih kita pengenalan dulu tentang pergerakan struktur market. Pergerakan struktur market ini bagaimana? Struktur market ya. Nah, struktur market. Oke. Pergerakan struktur market. Ada market bullish, ada market bearish, lalu satu lagi ada market sideways. Market bullish, market bearish, lalu ada market yang sideways. Nah, sebetulnya cuman ada 3 ini aja. Kayak kalau bullish berarti ya dia pergerakannya naik, ada koreksi, ada turunnya, pasti nggak mungkin naik terus, nggak ada turunnya, ya pasti ada turunnya di harga-harga tertentu atau pada tarikan Fibo tertentu dia akan retrace dan akan kembali naik lagi untuk mencari higher high-nya. Begitu juga untuk bearish, harga itu akan turun, lalu dia akan retrace naik, lalu dia akan turun lagi untuk mencari lower low. Nah, sideways ini memang agak membingungkan. Kapan market itu sideways, ya mana kita tahu. Bullish, bearish ya nggak tahu lah ya sideways-nya kapan. Ada yang menganggap sideways ini masuk ke koreksi, jadi nggak usah masuk struktur market. Ada yang juga masuk ke, katanya sideways itu masuk ke penerusan tren. Ya boleh, itu kan ada yang istilahnya teorinya down, lalu dia down, lalu dia buat sideways, lalu dia down lagi. Ya betul juga, tapi menurut saya itu sideways itu juga masuk ke dalam struktur market. Karena apa? Ada kalanya sideways itu bisa terjadi, tergantung time frame-nya ya, bisa terjadi sampai 1 bulan bisa. Memang kalau kita ngomong, Pak, tapi di dalam sideways itu ada naik turunnya juga. Oh ya, itu namanya nanti ya, kita memang kalau bilang ke time frame besar H4 daily, nah nanti kita bilangnya itu fraktal itu berarti di time frame kecilnya itu juga terjadi bullish dan bearish lagi. Tapi di time frame besar itu sideways itu terjadi dan bisa sampai lama, bisa sampai 1 bulan. Untuk mata uang tertentu bisa sampai gold atau mungkin euro, itu bisa sampai 1 bulan. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Tapi pertama saya coba jelaskan dulu untuk market, struktur market, bullish, bearish, sideways. Oke.
Pertama kita struktur market yang bullish. Nah, struktur market bullish itu umumnya ya, kita umumnya kalau ngomong bullish itu modelnya kan gini. Nah, gini, naik lagi, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun, dia naik sampai berapa? Oh, enggak terhingga. Bisa kalau kita lihat USD JPY sekarang. Nah, ini USD JPY lagi bullish-bullishnya nih. Berapa bulan terakhir bullish terus ya. Itu kan strukturnya ini kan sampai tak terhingga, sampai berkali-kali. Nanti ya kita nanti akan belajar lagi tentang teori-teori banyak ya, tentang Elliott wave, dia wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, nanti ada ABC, dia kembali lagi. Apakah setelah ABC dia nanti akan turun? Oh enggak, bisa jadi dia penerusan kembali, ada sideways-nya dulu, ada koreksi-koreksinya. Banyak teorinya, tapi mari kita perkuat dulu untuk struktur market yang standar bullish, bearish, dan sideways ini ya. Dengan memahami struktur market ini, kita itu terhindar dari bias analisa, jadi kita dapat meningkatkan ketajaman analisa di market forex atau saham luar atau saham dalam negeri. Karena sebetulnya pergerakan market itu kan ya naik turun sideways, naik turun sideways ya. Susah ya, selama Anda paham dengan basicnya. Menurut saya ini basic yang harus betul kita kuasai betul-betul, nggak hanya ya namanya struktur, ada naik, ada turun, ada sideways, enggak lah ya. Kita harus banyak berlatih juga nanti di sini. Saya membuat Hakusei FX ini dengan harapan para trader ini nanti bisa berlatih atau mempunyai contoh latihan. Memang kok rasanya loh latihan terus ya selesai, tapi memang harus begitu. Kita itu harus banyak latihan di dalam trading forex ini, juga harus banyak latihan. Kalau kita nggak latihan, kita nggak sering melihat chart, kita nggak latihan, nggak usah transaksi deh, kita latihan aja. Kita nggak sering latihan. Analisa itu juga nanti menurut saya nggak bisa dibilang asal-asalan, tapi juga biasanya kurang mengena. Analisanya biasanya kurang mengena. Dengan banyak latihan itu kita berusaha untuk mencari detail-detail khusus ya. Kadang kita nanti dengan latihan jadi hafal, karena kan ada teori bahwa market itu akan selalu berulang. Ya itu betul, ada banyak pola-pola yang nanti kita temukan nanti juga. Oh ini ada di H4, kembali lagi ada di H1. H1-nya euro, tapi pola seperti ini juga pernah ketemu juga di GBP USD tapi M15. Nah, pola-pola ini kan selalu berulang. Jadi ketika kita sering melihat chart, kita sering latihan, kita itu jadi hafal. Biasanya kalau sudah bullish, lalu dia koreksi membentuk pola-pola tertentu. Pola-pola seperti ini tuh biasanya nanti akan kembali bullish lagi ketika dia menuju di SND tertentu. Nah, katakan seperti itu. Bisa bukan dihafalkan, tapi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita bisa kita garis bawahi untuk menjadi patokan-patokan ketika kita nanti trading. Nah, ini kembali lagi ke struktur market ya. Contoh struktur market ini adalah struktur market bullish. Jadi di sini kita kasih Higher High. Saya nanti dalam trading belum tentu kita memakai, saya pribadi jarang sekali memakai istilah Higher High, Higher Low. Ya sini pokoknya ini pucuk tertinggi, ini lembah, pucuk tertinggi, ini lembah. Tapi ya ini bahasa studinya kan
harus cukup formal ya. Higher high, dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, sampai selesai nanti dia membentuk apa namanya, dia membentuk suatu pergerakan yang menembus higher low-nya lebih dalam dan higher high-nya tidak terpenuhi, ya nanti ada perubahan tren di situ. Nah, di sini kadang kita bertanya, awalnya ini apa sih? Yang paling bawah ini awal ini apa? Apakah ini higher high dan ini higher low? Bisa jadi, itu bisa jadi higher high, bisa jadi higher low, karena mungkin bawahnya sebelum saya kasih tanda ini bawahnya juga ternyata dia lagi bullish-nya kenceng ya. Tapi ini kan gampang ya, kalau kita lihat ini di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, harganya terus bergerak naik. Nah, ini yang pergerakan bullish, kita ngomong yang standar. Ya nggak standar gimana? Standarnya ada beberapa macam. Nah, saya coba lagi nih. Ini bullish juga yang cukup standar kita temui maksudnya. Nah, sering lihat pola kayak gini kan mungkin juga ya. Ini bullish nggak? Bullish. Ini juga bullish juga, sama aja. Higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high. Perbedaannya apa kira-kira di sini? Perbedaannya itu dari pergerakan itu kita bisa melihat ini. Ketika ini kok higher high-nya hilang. Higher high. Nah, ketika dia pergerakan ini secara teori, ketika harga itu bergerak naik, dia akan menembus ini, menembus higher high ini, dia ditembus, harga akan kembali turun menuju di sini. Biasanya tepat di sini. Nah, lalu dia naik lagi, harga naik lagi, dia nembus higher high-nya lagi, dia melakukan retrace ya, harga melakukan retrace ini, nah dia naik lagi. Jadi kalau mau dibuat fraktalnya, kadang harga itu mendekati harganya lagi tapi turun. Nah, kayak gini kan. Lalu dia naik. Jauh. Dia bentuk ini, dia turun lagi. Nah, dia turunnya bisa gini. Nah, kadang bisa gini kan. Ini koreksinya juga seperti itu. Nah, dia fraktalnya bisa seperti ini nih. Dan seterusnya. Nah, ini saya sebut sebagai fraktal. Orang lain bisa menyebut ini swing besar, yang garis hitam ini adalah swing besarnya, sedangkan yang garis-garis merah ini adalah swing kecilnya, pergerakan kecil dari swing besarnya. Ya, sama saja, intinya sama saja, bahwa di dalam pergerakan naik itu ada pergerakan koreksi turun dengan berbagai bentuk macam koreksinya, lalu dia kembali harga naik lagi menembus higher high-nya, harga turun lagi pada titik tertentu. Biasanya kita mencoba berspekulasi bahwa harga nanti akan kembali ke sejajar dengan atau plus minus sejajar dengan pucuk tertinggi sebelumnya. Lalu harga akan naik kembali, dia turun kembali, dia naik kembali. Nah,
Kalau untuk yang ini juga sebetulnya standar, kita juga bisa melihat banyak di chart ya, nanti kita bisa lihat. Yang dituju itu bukan dia sejajar dengan higher high-nya ini. Kalau kita lihat kan ini higher high-nya kan di sini ya. Kalau yang tadi kan dia ketika membentuk higher high dia turun, yang di sini higher low ini kurang lebih sejajar dengan higher high-nya ini, dia naik lagi, higher low-nya sejajar dengan higher high-nya ini. Nah, ini yang standar ideal yang kita ingin cari, yang orang pinginnya. Kalau di gambar-gambar kan kelihatannya gampang ya, modelnya gini semua, padahal kan ya kehidupan trader itu kan tidak segampang yang di buku. Ada kalanya ya yang kita temui malah modelnya itu kayak gini. Nah, ketika kita juga menemukan seperti ini, yang dikejar harga ketika koreksi itu bukan mendekati dengan puncak tertinggi sebelumnya, bukan mendekati higher high sebelumnya, tetapi dia mendekati higher low atau lembah sebelumnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan diskon. Penurunan ini kita sebut diskon. Diskonnya banyak nih, ibu-ibu senang biasanya kalau diskonnya banyak. Nah, kita sebagai bapak-bapak trader mungkin juga harus kan sesekali senang ya kalau banyak diskon ya. Ya kalau ini kita tarik Fibo aja diskonnya sudah berapa ini? Nah, akhirnya di sini. Diskonnya dia kembali ke Fibo 023. Jadi sudah ke diskon 76%. Wah, banyak. Sogo aja kalau kasih diskon 50%, tapi kadang dinaikin dulu ya. Nah, yang dikejar dia mendekati higher low-nya. Ada juga yang nggak ideal. Wah, yang nggak ideal gimana? Yang nggak ideal nanti kita lihat di chart. Jangan terlalu banyak contoh yang sulit-sulit. Nah, kita biar tahu bahwa secara idealnya kita bullishnya itu model itu, kalau kita ngomong bullish itu ya model ideal itu kok ya seperti ini. Jangan cari yang nggak ideal dulu. Orang itu kan semua cari yang ideal dulu kalau suka ya. Saya suka ya idealnya gini ya. Jangan cari yang nggak ideal, kita cari yang ideal aja. Oke, sekarang ke market, struktur market bearish. Sama, bearish ini juga sama, turun, dia koreksi, dia turun lagi, dia koreksi, dia turun lagi, dia koreksi, harga turun, koreksi, turun lagi sampai tak terhingga. Ada yang ngomong, Pak, wave itu cuma 5, Bapak kok ngomong tak terhingga? Ya iya, kalau kita ngomong teorinya nanti elliott wave secara khusus biasanya cuma 5, tapi jangan lupa 5 itu wave besarnya. Di dalam wave satunya itu bisa ada 5 wave lagi. Wave kedua itu koreksi, wave 3 itu impuls, di dalam wave 3 itu banyak wave lagi yang tidak terhingga. Begitu juga menuju ke wave 5, dari 4 itu koreksi, 4 ke 5 itu adalah impuls, dan impuls itu tetap di dalam impuls itu terjadi 1, 2, 3, yaitu namanya fraktal. Nah, sekarang kalau ini tren turun, tren bearish, lalu kodenya apa? Kodenya yang tinggi adalah lower high, yang di bawahnya ada lower low. Lower high-nya di sini, lower low-nya di sini. Jadi ini lower high, lower low, ini lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi. Nah, idealnya seperti ini. Kita kalau ngomong ideal, ya, kadang harga itu nakal, dia melebihi puncak yang dia melebihi lembah
dia melebihi lembahnya, dia naik melebihi lembah yang ini, tapi dia turun lagi. Tapi idealnya yang dicari orang-orang sebetulnya modelnya kayak gini, dia turun, ini impuls, dia turun, dia tetap melakukan koreksi, dia turun lagi, breakout dari lower low-nya, breakout, dia koreksi lagi untuk lower high, mendekati ini sejajar dengan lower low yang lama, dia turun lagi, breakout lagi dari lower low-nya. Yang ideal seperti ini, ideal loh ya, kita ngomong ideal loh ya nih. Ini ideal. Sulit? Enggak, ini gampang. Nah, sulit itu nanti nyarikan kayak gini di market itu. Nah, tapi kalau kita banyak latihan, saya rasa enggak lah. Kalau kita banyak latihan ya, ini enggak mudah. Bukan kita ngomong kalau banyak latihan gampang Pak ya. Iya enggak juga. Tapi setidaknya lebih gampang melihat marketnya, itu lebih gampang. Kalau Anda enggak pernah latihan ya, saya rasa kok ya sulit nanti ya. Harus banyak latihan. Oke, ini juga sama. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini apa kalau ini? Oke, struktur market bearish, struktur market lagi turun ini marketnya. Nanti kita cari contoh-contoh juga, market turun, market naik. Oke, sekarang kita ke market sideways. Sideways ini gampangnya gini, ketika harga itu turun, dia melakukan koreksi ke atas, seakan-akan dia itu breakout dari lowernya ini, dia kembali ke atas, breakout lagi dari higher-nya sebelumnya, tapi dia turun lagi. Biasanya nggak sampai turun ke sini, dia turunnya ke sini, naik lagi ke sini, dia turun lagi, kadang mendekati ini, melebihi ini sedikit, kadang dia turun, naiknya hanya sampai segini, dia turun lagi, dia naik lagi sampai ke sini, dia turun lagi, katakan kita stop di sini. Jadi nggak seperti yang di buku ya. Kalau buku itu kan sideways itu ini cuma naik turun dengan kurang lebih keakuratan yang sama. Nah, range-nya itu sama, range-nya sama, tapi belum tentu titiknya itu selalu sama. Kalau dilihat ini kan range-nya sama. Nah, ini kan sama semua nih, sejajar nih. Ideal yang di buku nih. Ini ideal yang di buku loh. Kalau ideal yang di kehidupan nyata itu enggak seperti ini juga ya. Nah, di kehidupan nyata nanti idealnya itu hampir mirip seperti ini. Buat orang bingung nanti di breakout kok dia turun, nanti di breakout turun kita sell dia naik. Nah, ini memasuki sideways. Kalau sideways gini gimana? Apakah masih dikasih label? Boleh, enggak apa-apa. Sideways boleh dikasih label, tapi saya pribadi enggak. Saya pribadi untuk tidak memberi label pada market sideways. Saya memang menandai high low-nya, biasanya saya tandai dengan titik-titik gini aja, biar saya ingat bahwa ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya, ini low-nya, nah ya ini low-nya, ini high-nya, tembus lagi. Tapi dengan gini kita kan tahu ya, mau di time frame berapapun, bahwa tertingginya adalah ini, terendahnya adalah ini, selama harga tidak melebihi ini, maka range-nya itu bisa kita bilang bahwa ya range-nya harga hanya sekitar ratusan pip ini. Sideways besar bisa sampai berbulan-bulan, 1 bulan, 1 bulan setengah, 2 bulan mungkin. Banyak yang suka orang transaksi di market seperti ini karena pingpong ya, TikTok ini kan modelnya ya.
Ya saya juga suka sih di time frame tertentu, saya juga bertransaksi di market seperti ini. Tapi akan kesulitan kalau untuk awal-awalnya. Katakan bapak atau ibu-ibu di sini mau pastikan, ini kelihatannya sudah masuk sideways ini, modelnya sudah reversal kayak gini, dia turun lagi, bisa-bisa ini reversal atau mungkin nanti sideways. Ya kita nggak bisa nentukan kelihatannya setelah turun ini mau sideways atau mau reversal, ya kan kita nggak ngerti. Atau kan harus terjadi dulu beberapa puncak-puncak tertinggi ini dan puncak terendahnya ini harus terjadi dulu, setidaknya itu 1, 2, 3, 4 setidaknya terjadi seperti ini. Maksud saya 1, 2, 3, dan 4 ini harus terjadi dulu. Lalu ketika kita bisa melihat bahwa harga ini tidak bisa melebihi lowernya, berarti ada kemungkinan harga itu akan naik kembali. Nah, ketika harga naik kembali, kita melihat di sini high-nya di sini, high sebelumnya di sini, dan ada high-nya lagi di sini. Kita bisa berasumsi awalnya ini terjadi juga nanti Quasimodo ya. Nanti kita perdalam lagi. Tapi ini saya bahas-bahas sedikit lah, biar nggak bosen ya. Ada namanya nanti Head and Shoulders, bukan merek sampo ya, ini teori Quasimodo, QM ya. Ada yang ngomong QM, Head and Shoulders, ya intinya sama, lebih keren yang mana. Nah, setelah terjadi seperti ini baru kita nanti ini terjadi sideways. Nah, setelah tahu kita ini terjadi sideways, ya kita TikTok. Nanti kita TikTok di time frame yang lebih kecil. Teorinya gitu, secara teorinya begitu. Ada market yang lain nggak Pak? Setelah bullish, bearish, sideways, nggak ada. Ya pada umumnya market itu memang bergeraknya cuma 3 aja. Cuman kita bingung. Biasanya sih trader itu bingung. Market kita ngomongnya kan teorinya gampang. Market cuma ada 3. Kalau nggak bullish, bearish, ya sideways. Tapi pada kenyataan begitu kita mau transaksi, ini naik mau di buy atau mau di sell, apa buy atau sell barengan? Wah ya jangan, nanti kita bingung makanya. Oke, saya harap contoh-contoh ini, contoh-contoh struktur market bullish, bearish, sama sideways ini dapat memberikan penambahan pemahaman struktur market kepada Anda, selama Anda dapat menentukan swing point. Swing point itu ini, ketika dia sudah breakout dari higher high sebelumnya, dia mau koreksi sampai mana. Nah, dia menentukan swing point itu. Kita bisa menentukan swing point itu selama dapat menentukan di mana swing point yang tepat. Itu menurut saya sudah merupakan perkembangan yang cukup signifikan. Kalau kita ragu-ragu swing point-nya, ragu-ragu itu nggak apa-apa, cuman kita kan selalu ada pilihan ya. Kalau ragu-ragu terus nggak punya pilihan itu kan susah. Selama kita ragu-ragu tapi kita punya pilihan antara swing point-nya itu dia mau disejajar dengan higher high sebelumnya, atau mungkin swing point-nya itu mendekati higher low sebelumnya, daripada kita nggak punya pilihan sama sekali. Nah, itu masih oke. Nanti kita bisa cari kira-kira retrace-nya itu kalau naik, kalau dia lagi bullish, retrace-nya itu mau di mana sih? Nah, nanti tanda-tandanya gimana sih, pakai indikator apa? Nah, yang nanti bisa nanti kita ada beberapa teori-teorinya. Tapi yang pertama kita pahami dulu struktur market ini aja, bahwa terjadi kenaikan dan penurunan. Oke, sekarang pertanyaannya,
adalah yang ditanda tanya ini apa. Ini kan ada tanda tanyanya ya. Yang ditanda tanya ini bisa jadi sebelumnya adalah lower high dan lower low. Jadi dia terjadinya seperti ini. Bisa jadi dia terjadinya seperti ini. Oke. Nah, ini kan berarti kan dia lower high, lalu ini lower low, ini higher high, ini higher low, lalu dia membentuk higher high lagi, higher low lagi. Jadi yang ditanda tanya ini bisa jadi memang ya, ini kalau kita ngomong ini dari bawahnya naik gini ya, memang sebelumnya terjadi kenaikan sudah, ini ada penerusannya. Tapi bisa jadi juga bisa terjadi seperti ini. Awalnya adalah dia turun, kan? Awalnya harganya sudah turun, melihat grafik turun, dia membentuk lower high, lalu membentuk lower low, terjadi koreksi besar, dia membentuk higher high. Jadi di sini adalah puncaknya breakout, dia membentuk higher high. Higher high ini lalu mengalami koreksi mendekati lower low, atau mungkin bisa sejajar dengan lower low-nya ini dan membentuk QM, membentuk Quasimodo nanti di sini. Lalu dia naik lagi tinggi, breakout dari higher high sebelumnya, koreksi kembali mendekati sejajar dengan higher high yang sebelahnya ini, lalu dia naik lagi. Bisa terjadi, bisa, sering. Banyak pola-pola market ini namanya reversal. Reversal. Ya. Pola-pola market reversal. Reversal itu kembalikan arah, bisa dari struktur market bearish lalu menuju ke bullish, bisa dari bullish dia menuju ke bearish, namanya sama, reversal. Nah, reversal ini masuk struktur market enggak? Menurut saya enggak, karena terjadinya itu bukan secara kontinuitas ya. Kalau bearish dan bullish itu kan terjadi kontinuitas, sideways juga terjadi kontinuitas. Kalau reversal ini kan enggak mungkin reversal terus-terusan, kan enggak bisa tuh kita dari tren turun, tren naik, dari lama tren turun lagi, tren naik, tren turun lagi, ya itu namanya berarti sideways besar, ini bukan reversal. Kalau reversal itu jelas dari dia tren turun lalu dia menuju ke tren naik, tren bullishnya, dan tren bullish ini berkelanjutan, tidak setelah tren bullish satu hari dia trennya bearish dan satu hari kemudian trennya bullish, yaitu berarti bukan reversal, itu masuk ke sideways. Bedakannya gimana? Ya bedakannya Bapak Ibu harus banyak latihan. Kalau awal-awal memang kita nanti terjebak di sini. Ini kan mirip ya, mirip dengan ini ya. Kalau kita lihat ini kan, dia turun, dia membentuk lower high, dia membentuk lower low, dia membentuk lower high lagi di sini, dia membentuk higher low. Pikirnya kita, sudah ini berarti reversal. Kita buy, betul. Tapi tidak sampai breakout dari higher high-nya, turun lagi, balik lagi, kena
stop loss, atau mungkin kena break even, rugi. Yang enggak rugi, kalau break even ya enggak rugi, uangnya enggak kurang, ya kan. Nah pikirnya kalau sudah balik lagi gini, apalagi dia nanti nembus ini, hacker low-nya ditembus, pikirnya turun lagi, di sell lah dia, akhirnya dia naik. Nah kena stop loss. Ya banyak trader terjebak di sideways, termasuk saya. Makanya kita harus berhati-hati ketika menghadapi sideways seperti ini. Oke, sekarang bisa dicatat dulu mungkin untuk beberapa hal struktur market ini, gambar-gambarnya mungkin bisa dicatat dulu. Reversal ini untuk struktur market dari bearish ke bullish. Kalau dari bullish bisa jadi seperti ini. Pak, grafiknya kok enggak enak sekali. Iya, kadang market itu memang modelnya kayak gini. Ya kita kasih yang agak realistis saja. Ini berarti hacker high. Ini hacker high-nya ketembus. Hacker low-nya ketembus. Hacker low ya ini. Hacker low-nya tertembus, dia breakout. Dia masuk ke, pinginnya kita masuk ke lower low. Nah, dia breakout lagi di sini. Loh, kok enggak di sini, Pak? Oh ya, kalau kita lihat dari dia membuat lower low, dia naik lagi, dia menjadi lower high. Di sini lower high-nya. Harusnya di sini lower low, Pak. Lalu di sini lower high, di sini lower low, di sini lower high. Nah, gini mungkin. Akhirnya gini kan. Nah, lower high, lower low, lower high. Nah, bener enggak? Sebetulnya ya saya kalau ngomong salah nanti banyak yang protes, tapi menurut saya ini enggak tepat. Nah ini seperti ini enggak tepat, ini kurang tepat. Menurut saya yang tepat adalah seperti ini. Ini adalah fraktal dari wave ini, wave nya ini kan di sini sudah terbentuk lower low kan, ini sudah terbentuk lower low. Lower low kedua, namanya lower low kan ini 1, 2. Ya, kalau di sini terbentuk lagi model seperti ini, berarti kan ini bukan lower low. Lower low-nya kan harus di sini. Sebelumnya memang dia enggak, loh Pak, ini lower high-nya enggak terbentuk higher high loh Pak, ini terbentuk lower high. Oh iya betul, ini terbentuk lower high. Dia turun membentuk lower low. Berarti yang terbreakout ini setelah terbreakout dia membentuk lower low. Memang bisa jadi nanti notasinya kita di sini kita notasi seperti ini dan kita salah. Nah, setelah kita tahu bahwa oh ini tidak tepat ya, ini adalah fraktal. Fraktal itu adalah swing kecil dari swing besar ini. Ya kita koreksi nanti. Kita bisa koreksi. Kita nggak bisa tahu serta-merta langsung memastikan bahwa oh ini adalah oh ini pasti lower low, ini lower high. Ya di forex ini kita nggak bisa memastikan 100% ya Bapak Ibu. Oh ini pasti terjadi lower high, ini pasti terbentuk lower low. Yang pasti itu kalau yang sudah terjadi itu pasti, tapi yang belum terjadi ini bisa kita katakan probabilitas, kebiasaan pergerakan marketnya. Nah, ini tolong dipahami. Jadi belum terjadi kok wis ngomong pasti kan gitu. Atau yang akan terjadi kok ngomong pasti ya, ini
Ini tolong dipahami, ini jangan sampai kita punya mindset harga yang akan terjadi terus kita bisa memastikan, oh ini pasti terjadi higher high, ini pasti tembus ini. Nggak, menurut saya kok tidak tepat. Jangan sampai kita terperangkap pada mindset yang nggak tepat. Kita kalau ngomong salah nanti ada trader yang ngomongnya gitu terus dapat profit banyak, disalahkan tapi dapat profit gitu ya, nanti saya dimarahi banyak orang. Tapi ya tolong dipahami bahwa barang yang belum terjadi atau harga yang belum terjadi lalu kita bisa memastikan bahwa ini ada lower low, ini ada lower high, nanti dia akan naik ke sini Bapak Ibu, pastinya di sini nanti. Nah, dia akan terkoreksi dan dia turun lagi. Ya menurut saya kok tidak tepat. Ya cuma setiap orang punya cara analisa sendiri-sendiri ya. Jadi saya juga nggak mau menghakimi. Yang menurut saya benar adalah seperti ini. Ya, dan saya juga dapat profitnya modelnya seperti ini. Jadi ya saya pribadi lebih banyak memakai cara yang saya jelaskan kepada anda malam ini. Nah, ini adalah contoh reversal dari market turun menuju ke market naik. Ini adalah contoh reversal dari market naik, dia berubah menjadi market yang bearish. Oke. Bisa dicatat dulu. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan dengan grafik seperti ini agar lebih terlihat pergerakannya, biar materinya juga nggak terlalu panjang. Biasanya kalau materi panjang itu membosankan dan juga lebih gampang lupa. Jadi kita batasi materinya itu jangan terlalu panjang, pembicaraannya ringan gitu, ingin saya semua bisa paham ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi, bertemu di video kedua. Terima kasih, selamat malam.